Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sekarang udah mulai ngentri rincian belanja, nantinya kita akan membutuhkan banyak user, dan yang bisa membuat user untuk UPD-nya masing-masing adalah level eselon 2 atau kepala UPD-nya. Sekarang kita akan mengingat kembali bagaimana cara kita mengelola user. Ada menambahkan user, ada merubah user, ada memutakhirkan user, reset password, kunci, dan hapus. Menambahkan user adalah menambahkan pegawai kita, misalnya eselon 3, eselon 4, atau bahkan stafnya. Kemudian untuk mengubah user itu misalkan terjadi kesalahan pengetikan ya, namanya keliru atau NIP-nya keliru gitu, maka kita harus menggantinya. Kemudian mutakhirkan user kita lakukan apabila user itu sebenarnya sudah terdaftar dalam SIPD, tapi entah kenapa saat login tidak bisa, atau bahkan tertulis user belum terdaftar. Padahal saat kita cek menggunakan akun kepala UPD, user itu udah ada. Maka kita perlu melakukan mutakhirkan user. Kemudian apabila dari UPD itu ada yang passwordnya lupa, maka bisa diresetkan passwordnya oleh user kepala UPD. Password default dari kita silakan diganti. Nanti apabila terjadi kelupaan password, bisa minta tolong siapa yang dipasrahin usernya kepala UPD untuk mereset password. Nah, saat di reset maka otomatis password akan kembali ke password default yang dapat dari kita. Kemudian kunci user ini digunakan apabila kita ada user yang mau kita berhentikan aksesnya. Apa ya alasannya ya? Gak tau lah, pokoknya ketika dikunci maka user itu nggak bisa digunakan, tapi masih terdaftar. Kemudian hapus user adalah menghilangkan user itu dari daftar user yang ada di OPD tersebut. Oke ya, langsung aja kita coba mulai dari yang pertama, yaitu menambahkan user. Jangan lupa loginnya menggunakan eselon 2 atau kepala UPD. Oke, kita pilih 2021. Nah, untuk kelola user ini nggak perlu pilih perencanaan atau penganggaran, karena di menu manapun aman bisa digunakan. Kemudian caranya kita klik burger yang sebelah kiri, kita pilih menu pengaturan, user, kemudian SKPD. Untuk menambahkannya dari sebelah kanan ini tambah user. Sebentar, saya lihat siapa yang belum ada. Kayaknya saya sendiri belum ada ya. Oh ya, oke. Nambah user saya sendiri aja. Nambah user. Diisikan NIP-nya, kemudian nama. Kemudian pilih jabatannya. Untuk eselon 3 kita pilih kepala bidang atau setara kabid, kemudian untuk eselon 4 kepala sub bidang atau setara kasubid, kemudian untuk staf kita pilih staf. Lalu akan ada hak akses yang perlu kita pilih. Oh ya, dari awal aja ya. Misal kepala bidang, maka aksesnya hanya satu, yaitu input anggaran. Apabila input anggaran ini nggak dicentang, maka user kepala bidang itu hanya bisa login dan melihat-lihat tanpa bisa melakukan apapun di dalamnya. Jadi kalau mau bikin user eselon 3, jangan lupa input anggarannya dicentang ya. Kemudian yang kedua adalah kepala sub bidang dan setara kasubid. Ini ada dua. Yang pertama input anggaran sama dengan yang setara kabid tadi. Jadi kalau tidak dicentang maka dia nggak akan bisa melakukan apapun di SIPD ini. Kemudian yang kedua verifikator usulan aspirasi. Ini dicentang apabila kasubid tersebut merupakan
verifikator dari usulan aspirasi. Usulan aspirasi itu contohnya usulan dari Musrenbang atau dari DPR. Apa namanya DPR itu Pokir ya, Pokir HA. Ini baru dicentang. Jadi nanti punya tugas tambahan selain menginputkan anggaran dia sendiri, maka dia harus memverifikasi usulan aspirasi itu apabila selevel kasubit atau setara kasubit. Kemudian yang ketiga adalah staff. Staff ini lebih banyak, jadi kayaknya di sini tuh semakin ke bawah itu tugasnya lumayan, semakin semakin kayak piramid ya, semakin ke bawah semakin banyak. Oke, kalau level staff ada 3 yang bisa dipilih. Yang pertama input anggaran, sama. Kalau nggak dicentang maka si staff ini nggak akan bisa melakukan apapun, hanya bisa lihat-lihat. Kemudian yang kedua pengusulan usulan standar harga. Nah ini ini bisa dicentang nantinya apabila standar harga yang ada di SIPD itu belum memenuhi yang kita mau. Misalnya kita mau nyari nih harga tiket pesawat, ternyata belum ada dalam standar harga. Maka si staff ini yang punya akses pengusul usulan standar harga yang tercentang bisa mengusulkan. Tapi itu masih nantinya karena sampai sekarang menunya belum kebuka sih. Tapi nggak apa-apa. Kalau mau bikin akun untuk staff dicentang aja. Jadi nanti ketika pada saatnya menunya udah dibuka, maka staff ini bisa langsung mengusulkan. Sementara ini pengusulannya lewat surat aja ya. Kemudian yang ketiga, verifikator usulan aspirasi. Nah, ini juga dicentang apabila staf tersebut membantu kasubitnya untuk melakukan verifikasi. Oke, saya tak centang tiga-tiganya aja dulu. Kemudian kita klik simpan. Lama ternyata. Aplikasi SIPD ini setiap Jumat mengalami pemutakhiran. Jadi entah kenapa. Kayaknya dia tiap Jumat. Terjadi kesalahan sistem. Kenapa ya? Oke. Berhasil disimpan. Kita udah bikin satu user. Sini, ini ada cara untuk menambahkan user. Kemudian merubah user. Kita cari dulu usernya mana yang mau kita ganti. Kemudian sebelah kanan ini ada burger. Kita klik ubah user. Nah, ini kita bisa gantikan. Misalnya tadi orangnya nggak mau nih namanya disingkat. Misalnya. Oke, ubah user sudah. Kemudian kita mutakhirkan. Pemutakhiran dilakukan apabila username ini sudah terdaftar, tapi saat login nggak bisa. Ini jarang ditemui, cuman pernah sih. Kemarin siapa ya? KBPP kali ya, kalau nggak salah sih. Kita mutakhirkan. Pemutakhiran user dilakukan apabila user tersebut sudah terdaftar namun tidak dapat melakukan login ke dalam SIPD. Ia mutakhirkan. Sudah gitu aja. Kemudian yang selanjutnya adalah reset password. Misal nih, saya ini lupa passwordnya apa, maka minta tolong kepada admin dari kepala OPD untuk melakukan reset. Caranya sama, tinggal cari user yang mau kita reset, kemudian klik reset password. Ya, semua kerjaan kita tuh ada di burger sini ya untuk mengelola user. Kemudian kunci user. Kunci user ini ya bedanya ya, saat belum terkunci maka status user ini adalah aktif. Setelah kita kunci, statusnya nonaktif. Kita coba kalau nonaktif dia bisa login apa enggak ya. Kita coba aja kalau internetnya nggak lemot loh. Oke, syukurlah lancar.
Seperti ini tulisannya. Jadi saat user tersebut terkunci, sudah terdaftar, nggak bisa login, tapi ada keterangannya. Status user terkunci. Jadi kalau ada yang login, kemudian ngalamin kendala kayak gini, coba dicek di admin eselon 2-nya. Jangan-jangan admin eselon 2-nya nggak sengaja mengunci user itu. Tak kembalikan, untuk mengembalikan dari nonaktif ke aktif, klik burger, kemudian buka user. Statusnya aktif lagi. Yang terakhir yaitu hapus user. Hapus user ini misalnya, ini nih Pak, ini udah nggak di dinas saya, udah pindah atau udah pensiun gitu. Hapus aja. Karena kenapa harus dihapus? Karena login di SIPD ini berbasis nomor induk pegawai. Jadi kalau dia masih terdaftar di OPDA, nanti akan sedikit kesusahan saat dia didaftarkan di OPDB. Kayak gitu. Oke, user berhasil dihapus. Kok hilang ya? Bentar. Oh, processing. Oke. SIPD ini agak lambat karena saya nggak tahu kayak apa di sana, cuman bayangan saya sih sementara karena dia diakses oleh banyak orang, tapi harusnya mereka sudah mengantisipasi. Yang mengakses adalah se-Indonesia dengan waktu yang tidak fleksibel. Maksudnya waktu perencanaan tuh kan kita udah dibatasi sekian bulan harus selesai. Dan waktu penganggaran juga dibatasi. Maka orang itu akan musrenbang juga dibatasi. Ya bulan Januari sampai Januari sih lebih tepatnya 12 tahun nih kepake terus. Ini masih proses, ini lama kayaknya, tapi itu cara untuk menghapus user. Sekali lagi, untuk mengelola user ini hanya bisa dilakukan oleh user eselon 2. Oke, udah itu aja untuk mengelola user. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.